kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat, ganti baptis. Dia ganti baptis. Nah ini penyelidikan ini secara teologi ditanyakan tadi, yang memotivasi saya, membuat saya bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan, yang tentu tidak lagi saya ragukan, tentu tidak lagi saya pungkiri, bahwa inilah kebenaran. Ketika saya melihat dasar-dasar teologi Kristen, dan memadukan di dalam satu panduan, dan praktikum yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam, maka saya berkata, tanpa isi kitab suci pun, orang Islam itu masuk surga. Maka saya harus mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Contohnya bersyahadat. Ya, bukan berarti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad. Saya analisa. Wah, kalau saya masuk Islam, saya lihat dulu. Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mengakui nabi-nabi lain. Nah, makanya saya beli 15 Al-Quran. Saya baca. Waduh, kalau Nabi Muhammad egoistis, Nabi Muhammad ekstremis, Nabi Muhammad seorang yang eksklusif, maka tidak mungkin dia memantapkan cerita. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang Yesus Tuhankan oleh Kristen sebagai nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Makanya dia bilang, Isa, justru kitab suci Kristen kurang menceritakan mujizat Isa. Al-Quran yang paling lengkap. Isa pernah meniupkan tanah, maka jadilah burung. Di Kristen apa? Orang buta berjalan, orang lumpuh orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Orang mati, bangkit, itu semua dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saya salut dengan Nabi Muhammad. Berarti dia adalah seorang nabi yang diutus Allah. Namun, pemahaman ini tidak bisa saya dasari pada sisi teologi yang secara nyata harus saya pelajari secara etimologis. Karena saya waktu itu dan sampai sekarang masih bodoh membaca Al-Quran. Maka saya, karena punya dasar filosofis yang kuat, dasar pemahaman filsafat dan logika yang kuat, maka saya menstandarisasikan pemahaman kenabian Rasulullah Muhammad itu dalam sisi logika. Saya berpikir begini, Indonesia merdeka tahun 1945. Saya lahir tahun 1970. Indonesia merdeka, pemahaman yang saya terima bukan atas dasar saya mimpi. Tetapi Pak Guru yang berkata, hei murid-murid, Indonesia merdeka tahun 1945. Dengan pemahaman ini, semakin saya yakin dan seluruh murid-murid lain, bahwa Indonesia betul merdeka. Diselidiki dalam praktikum, pelaku-pelaku sejarah mengatakan, betul, pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah sekarang, saya menganalisis secara baik dengan logika yang sehat, the positive thinking. Bahwa 3.500 tahun perjalanan baginda Nabi Musa dengan Isa. Ini rentang waktu, jarak. 3.500 tahun Musa sampai ke Isa. Isa sampai ke Nabi Muhammad 576 tahun. 3.500 tambah 576 tahun. Oke? Berarti 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang cerita Musa, jangankan Musa, tentang Isa saja 576 tahun. Rentang waktu. File, memori manusia, tidak akan bertahan lebih daripada 30 tahun mengingat peristiwa-peristiwa lalu. Ini 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Sementara satu, beliau adalah seorang ummi, seorang buta huruf. Karena wajar. Dulu nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SLTA. Semua Nabi ya memang buta huruf, ummi. Siapa bilang? Terus orang Kristen bilang, Isa sarjana ekonomi. Ente sekarang. Mana ada dulu lemdik? Nggak ada lemdik dulu, Jack. Nggak ada lembaga pendidikan. SD pun nggak ada. Pantas aja kalau nabi-nabi dulu patah pensiun buta huruf. Tapi bukan orang bodoh. Mereka profesor di atas profesor. Karena mereka langsung, walaupun dulu nggak ada Pak Guru, ada guru di atas segala guru. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya memposisikan diri sebagai seorang pencari Tuhan, pencari kebenaran, pencari sebuah eksistensi penyelamatan, maka saya mendasarkan pada pemahaman logika dulu. Nah, dari dasar teologi itu, saya sampai kepada pemahaman teologi Islam. Yang Adik tanyakan tadi. Bapak seorang pakar teologi. Kemudian, sampai kepada pemahaman teologi Islam. Bagaimana rumusnya? Saya tidak mungkin belajar Al-Quran. Ini perlu guru. Ini tidak mungkin tanpa melalui proses pembelajaran dan memakan waktu yang panjang. Iya kan? Nah, sementara dalam dasar pemahaman pencarian kebenaran, saya masih tanda tanya. Benar nggak nih Islam? Nah ini perlu guru. Makanya saya bilang, Islam saya sudah kaji dari tahun 1998. Tapi nanti saya masuk dan sah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada tahun 2006. Itu yang saya garis bawahi dalam buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Tidak seorang pun sampai pada Islam kalau bukan karena hidayah. Dari ini saya pandang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, karena beliau mampu menyusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalistis apa-apa yang tertuang dan tetap relevan dengan suatu pada zaman para nabi, hampir 4076 tahun, dan apa yang beliau suratkan dalam Al-Quran dan ditulis oleh para sahabat pernah terjadi sementara, dan amat sangat yakin saya sampai dunia kekal Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Ini yang saya tunduk. Maka saya katakan Islamlah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang dari Allah selain daripada Islam. Pantas aja orang Islam itu, waktu saya Kristen, saya bilang, ini orang Islam ini terlalu sombong. Terlalu eksklusif. Terlalu mau egoistis, menang sendiri. Seolah-olah dia yang paling suci. Aduh, ternyata tidak begitu. Saya keliru. Dan sekarang saya mau bertanya, adakah dalam kitab suci Kristen orang Kristen mampu mengatakan begitu? Karena dia tahu dia bohong. Karena dia tahu dia nggak betul, maka dia takut katakan begitu. Ketika dia pancing dengan statement itu, maka ada umpan balik. Dasar mana ente bilang ente benar? Nah ini, maka akan ada tembakan. Sama dengan orang bilang begini, saya jago karate. Coba kamu lawan saya, padahal nggak bisa karate, patah-patah ente. Jadi janganlah, sengaja memang Islam begitu. Bukan berarti orang Islam sombong. Kaum muslimin wa muslimat dilarang sombong. La yastakbirun. Tidak boleh menyombongkan diri. Maka umat Islam itu memancing. Kalau dalam pelajaran para dosen-dosen tahu itu, metodik didaktik, dasar-dasar mengajar, ketika melempar teori, maka ada umpan balik. Please, silakan mahasiswa bertanya. You answer. Bertanya kepada saya berikan. Jawaban Anda saya berikan. Ya? Maka dari sinilah kita dapat melihat hadirnya Islam dan fungsi orang Islam hanyalah menuntun, hanyalah menasihati, memperingatkan. Ya kalau saya tampil begini di studio, saya bukan mengajak memaksakan orang pindah agama, tetapi saya menyadarkan, menuntun manusia untuk kembali menggunakan akal sehat. Hati-hati, karena akal ini adalah suatu yang dapat menjerumuskan kita, tetapi sebaliknya, akal juga dapat membawa nikmat dalam segala perjalanan kehidupan kita. Maka itulah jawabannya, saya mengukur kebenaran Islam dengan pengakuan, bukan pengetahuan. Walau adik mau pancing bertanya kepada saya, Bapak seorang teolog, tapi saya tidak mengedepankan pengetahuan mencari Islam. Namun, Islam, walaupun saya mengedepankan pengakuan, bukan berarti itu Islam tidak syarat dengan ilmu. Saudara-saudara tahu, adik semua tahu, bahwa Islam itu, Al-Quran ini, kitab suci Islam itu, dipakai oleh orang Eropa untuk membangun teknologi dan saintis. Dia membangunnya ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran. Salah satu contoh. Di dalam sini saya tahu, nggak tahu di mana posisinya. Alam dan lingkungan harus dijaga. Nah, cuman orang Islam di timur ini, kaum muslimin wa muslimah di timur, masih dalam standar posisi teori. Islamnya masih teori. Tapi prakteknya ada sama orang bule yang kafir-kafir itu. Kita ketemu kucing, patuk kaki kita langsung ditendang, mampus kucing. Ya kan begitu. Ya, ketemu ular kecil, wah inilah yang mencobai Adam dan Hawa sehingga berdosa. Ambil parang, potong. Orang boleh enggak. Ambil tuh ular, dipelihara, bahkan tidur dengan ular. Nah jadi teori masih ada pada kita, praktek sama orang kafir. Nah yang Allah cari kira-kira teori atau praktek? Nah, praktek yang Allah cari. Makanya kita jangan cuma jago teori, mari teori kuat dan juga praktek. Saya mendasari diri pada praktek. Makanya teori saya tinggalkan. Teologi Kristen saya tinggalkan. Saya masuk kepada pengakuan. Islam bukan berarti tidak memiliki pengetahuan. Justru Islam kaya dengan pengetahuan. Saya mau sampaikan. Kalau Islam itu, menurut pemahaman saya, tidak cocok orang bodoh yang peluk agama Islam. Makanya yang tumpul-tumpul di luar sana termasuk Yusuf Roni. Yusuf Roni mantan yang mengaku mantan kiai palsu ya. Yusuf Roni itu padahal penjahat yang sudah keluar masuk penjara. Mengaku output dari UIN, Universitas Islam Nusantara Bandung. Setelah dicek, banyak sekali kasus Yusuf Roni. Mengaku asli Palembang, Islam yang fanatik, padahal Islam munafik dulunya. Nah ini, jadi memang beda ya. Kalau orang Kristen masuk Islam, orang-orang qualified, tapi orang Islam masuk Kristen biasanya orang-orang yang kehilangan jalan hidup.
Jadi susah, Dek. Kalau adik tanya begini, kenapa Pak Yusuf Roni ente kok seorang kiai ya yang menguasai Al-Quran kemudian pindah ke agama Kristen? Apa yang mendasari? Bingung, Yusuf Roni nggak bisa jawab. Karena Yusuf Roni bukan seorang kiai. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan karena dari mengacunya sudah salah, pertanyaan salah tidak boleh dijawab dengan hal yang benar. Makanya teologi Kristen itu teologi yang dibangun atas dasar asumsi. Tapi teologi Islam, teologi yang dibangun atas dasar realita dan sejarah. Sejarah, suatu yang buta dapat melihat. Tuli dapat mendengar. Bisu dapat berbicara, terkubur lapisan bumi yang paling bawah. Sejarah itu hidup. Jadi Islam itulah kebenaran. Saya terpanggil tanpa komentar, tanpa panduan dari siapapun, tanpa petunjuk pihak siapapun yang memaksakan kami sekeluarga, dengan penuh kesadaran keikhlasan hati. Surga jaminan yang kami fokuskan, kami memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian, itu yang saya bisa jawab. Dan kemudian apa yang Bapak rasakan selama memeluk agama Islam, saya rasakan cuma satu. Satu, ini jujur. Saya tidak main-main. Saya rasakan, sekarang saya sudah di Islam, kematian bukan yang saya takuti. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian tidak yang saya pikir. Mati sekarang, sebentar, keluar dari mobil, ketabrak mobil saya dan saya mati. Malah saya senang, saya cepat mati. Tapi jangan saya bunuh diri. Saking saya yakinnya. Dan ini bukan mulut saya yang berkata, perasaan saya. Bahwa saya sudah ditempatkan Allah di surga. Di Kristen, ketika melihat orang mati, saya bermatematika. Kapan antrian? Kapan saya antri dan mati? Kemudian saya gimana kalau mati? Padahal saya seorang pendeta yang menyampaikan, Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya ini gimana? Pernah saya kuburkan seorang pemabuk yang mati. Ketika saya katakan jemaat Tuhan, ini saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di surga. Ini kembali ke rumah Bapa di surga artinya selamat. Tapi hati saya bilang begini, masa sih bajingan begini, pemabuk gini kok masuk surga? Hati yang bilang, mulut saya mengatakan di banyak orang dia masuk surga. Tapi hati saya bilang, masa bajingan begini masuk surga? Nah, saya juga pun begitu. Sebagai seorang pendeta, saya berpikir, saya kan kurang ajar. Tapi nggak usahlah saya ungkapkan dosa-dosa saya yang dulu. Nggak malu saya sudah sekarang ya. Saya sudah kertas putih, sudah masuk Islam, nggak usah lagi disebut-sebut. Ya, nanti dijadikan alasan, dulu pendeta pantas di Islam buat lagi. Nah, itu gitu kan. Insya Allah saya akan pertahankan nilai keislaman saya. Karena saya masuk Islam, kalau dulu pendeta Kristen, sekarang saya jadi pendeta Islam. Mudah-mudahan, insya Allah, dengan nikmat yang kami rasakan, ya, melalui pertobatan kami ini dan sampai kepada hidayah Allah, akan juga dipakai oleh Allah menjadi sesuatu yang berguna bagi kelangsungan, kemegahan, kemuliaan, dan kebenaran agama Islam. Nah sekarang, apa yang paling memotivasi yang Bapak rasakan, begitu ya, pertanyaannya, sehingga Bapak kuat dalam Islam? Satu, ketenangan dan kedamaian selama saya hidup. Ketika ketenangan itu datangnya dari mana, saudara-saudara bertanya, ketenangan itu datang ketika saya menunaikan salat 5 waktu. Padahal cuma 5 menit. Saya hanya Al-Fatihah, beberapa ayat-ayat pendek. Sebaliknya kalau saya tidak melaksanakan sholat, saya seperti dikejar-kejar dengan hutang miliaran rupiah. Seperti ada yang kejar. Pernah saya bertanya kepada istri, Mak, saya punya perasaan nggak tenang. Istri saya bilang, ente sudah sholat? Saya bilang, iya, rupanya belum. Jadi yang membawa saya mempertahankan Islam yang saya rasakan adalah ketenangan. Dan yang kedua, mati tidak saya pungkiri. Terima kasih. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Salam saya kepada umat Islam supaya kuat mempertahankan akidah Islam. Jangan sampai menjual Islam hanya karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kepada umat Kristen, marilah berpikir membaca, jangan dulu baca Al-Quran. Baca dulu kitab suci saudara. Dan kemudian saudara kaji secara baik dengan sejarah, memadukannya dengan prinsip-prinsip praktek yang ada pada umat Islam. Lalu saudara silakan, saudara putuskan. Saudara juga tidak hanya hidup sementara di dunia ini. Saudara tidak hidup kekal, tapi hanya sementara. Saudara akan meraih surganya Allah apabila saudara telah sampai kepada Islam. Terima kasih. Akhir kata saya, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.